Hai para kultivator, ini adalah rekap alur cerita Manhwa, ODGJ yang mendapatkan sistem hantu overpower. Ini merupakan gabungan 4 video sebelumnya yang direkap menjadi satu. Semoga kalian puas menonton kembali, atau kalian yang baru saja menemukan video ini. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Chen Shuo yang merupakan seorang pasien di rumah sakit jiwa King San. Tetapi sistem gagal menyembuhkannya. Namun sistem memberikan dukungan teknis. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin ucapkan dulu terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Meskipun masih sedikit. Di channel ini, Mimin akan coba membangun kembali komunitas setia untuk para kultivator dunia modern. Semoga kedepannya channel ini dapat berkembang lebih baik daripada channel kultivasi kita sebelumnya, Counter Story, di mana channel tersebut telah resmi dihapus oleh pihak YouTube. Mimin telah melakukan segala upaya untuk pengembalian channel Counter Story, tapi tanggapan tetap sama, jadi ya sudahlah, kita bangun kembali dari awal. Kita lanjutkan berkultivasi di channel Spirit Rider, tempatnya para kultivator dunia modern. Oke lah para immortal, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur ceritanya. Pada scene awal diperlihatkan sosok seorang gadis kecil yang berjalan melalui koridor apartemen. Di sebuah ruangan, terdapat pasangan suami istri sedang berbincang-bincang. Di balik pintu, sosok gadis kecil itu mengetuk, dan si wanita membukakan pintu. Tiba-tiba saja gadis kecil itu menyeringai sangat menyeramkan. Keesokan harinya di media televisi diberitakan bahwa sebuah apartemen di distrik Chenan satu demi satu diserang oleh hantu. Departemen Kepolisian Pengusiran Hantu telah mengeluarkan peringatan serius dan menghimbau seluruh warga agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari. Sementara itu, di sebuah rumah sakit jiwa diperlihatkan beberapa orang pasien. Salah satunya adalah MC kita, terlihat berjongkok mengenakan selimut kuning dan menggunakan sendalnya sebagai alat komunikasi. Halo, aku Alien Cave Demon. Markas besar mengirimku untuk menjaga perdamaian di bumi. Namun bumi kini sedang dalam krisis dan manusia terancam oleh makhluk tak dikenal. Sebagai pejuang terhebat di planet ini, aku harus bertindak secepat mungkin, ucapnya sambil melompat dan menghamburkan kertas-kertas di sana. Melihat hal itu, perawat berteriak, "Chen Shuo, jangan berlarian." Chen Shuo berkata, "Demon Cave memanggil markas besar, ada situasi darurat di sini. Iblis gua memanggil markas, ada situasi darurat di sini." Seperti sebelumnya, monster gua itu masih sendirian dan tak berdaya. Demon Cave harus menyelesaikan krisis ini sendirian. Kalau tidak, manusia akan binasa. Chen Shuo kemudian melompat dan membuatnya tersungkur. Para pasien lainnya meneriakinya, "Oh yo, gala, perjamuannya terbuka, perjamuannya terbuka." Waktu kemudian telah berlalu di malam hari, di mana Chen Shuo diperlihatkan sedang berbaring di atas tempat tidurnya, yang terlihat kepalanya diperban karena luka sebelumnya ketika ia terjatuh. Ia kemudian terbangun. "Minum, siapa ini? Hancurkan prajurit planet itu, yang mulia Demon Cave," ucapnya yang membuat teman di sampingnya terbangun. Chen Shuo kemudian berkata, "Siapa yang berbicara? Optimus Prime? Itu kau bukan? Aku tidak mengatakan apapun," ucap teman di sebelahnya itu. Lalu tiba-tiba saja sesuatu seperti slime menempel di dada Chen Shuo. Sesuatu itu berkata, "Itu aku." Sosok yang mirip slime itu berkata, "Selamat yang terpilih. Untuk dipilih olehku, undead paling mulia dalam sejarah. Kau pasti telah mengumpulkan kebajikan yang besar di kehidupanmu yang sebelumnya. Untuk beberapa alasan, aku kehilangan tubuh asliku. Aku harus melekat pada seseorang dengan kekuatan mental yang sangat kuat untuk memulihkan diri. Dan kekuatan mentalmu jelas sangat berbeda dari orang biasa,"
ucap sosok itu yang sebenarnya ternyata merupakan sistem. Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak ingin mendengarkanku dengan cermat? Dasar nyamuk, matilah, ucap Chensuo yang menganggap si sistem itu hanya merupakan seekor nyamuk. Chensuo dan si sistem itu sedang berdebat. Dalam perdebatannya itu, sistem merasakan sesuatu yang akan datang. Chensuo dan temannya kemudian tersentak karena mendengar suara dari luar. Temannya berkata, apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang sedang melatih suaranya? Jangan dibuka dulu, coba kita lihat siapa yang bernyanyi dengan sangat buruk. Di sini tampaklah sebuah sosok menyeramkan yang sedang merangkak di lantai. Melihat itu, Chensuo dan temannya terkejut, namun mereka hanya berwajah datar. Mereka menganggap sosok itu merupakan pendatang. Aku tidak tahu ya, dia pasti orang baru di sini. Gadis kecil itu terlihat sangat unik. Sistem berkata, hei, ini adalah iblis perempuan, hantu kebencian tingkat 2. Jika kau tenggelam di air yang sangat dingin, tubuhmu tidak akan membusuk, tetapi jiwamu akan terperangkap dan berubah menjadi monster. Sistem kemudian menjelaskan bahwa sosok itu sedang mencari makan pada tengah malam, dan keberadaannya di sini untuk memakanmu. Chensuo dan temannya mengintip di atas pintu. Chensuo berkata, hei orang baru, ini sudah larut malam. Sekarang bukan waktunya untuk berlatih dengan tenang. Kau pasti gagal membaca jadwal yang diberikan oleh suster-suster. Sosok itu menembus ke dalam ruangan mereka, melewati pintu yang tertutup, dan langsung nangkring di atas tempat tidur. Chensuo terperangah melihat sosok hantu itu. Ternyata itu adalah hamparan air hitam, ucap Chensuo sambil melepas sendalnya. Kemudian menggeplak wajah hantu itu dan berkata, aku bertugas besok. Aku tidak peduli apakah kau baru di sini atau tidak. Sesampainya di sini kau harus tahu aturannya, ucap Chensuo kepada hantu itu. Di sini hantu itu terlihat berdiri. Ia terlihat gemetar. Aku harus mengatakannya berapa kali? Aku sedang bertugas, ucap Chensuo dengan terlihat marahnya dan memukuli hantu itu. Layak untuk hari ini. Apakah kau mengerti? Mengepel lantailah hingga bersih, ucap Chensuo memerintahkan hantu itu. Di sini pun hantu itu terlihat ketakutan. Hantu itu gemetar di pojokan. Dari kamera CCTV ruangan, terlihat beberapa orang sedang mengawasi ruangan itu. Seorang petugas wanita berkata, dia benar-benar bisa melawan hantu. Seorang wanita lainnya juga berkata, sungguh menakjubkan, dia benar-benar bisa melawan iblis wanita dengan tangan kosong. Iblis itu berada pada level dendam. Direktur, apakah kita masih harus mengirimkan personil polisi untuk menangkap hantu yang sudah menyerah itu? Dari layar CCTV itu, teman Chensuo berkata, Chensuo, jika dia sangat mendengarkanmu, bisakah kamu membiarkan dia mencuci kaos kakiku dan juga celana dalamku? Tidak masalah. Di sini, direktur yang merupakan kepala kantor kepolisian pengusiran setan yang bernama Baisou Aigo. Ia berkata, tidak, kita harus mengirimkan penghargaan atas kontribusinya. Aku tidak pernah menyangka itu. Aku dapat menemukan seorang biksu liar. Aku sudah membuat keputusan, ucap kepala polisi itu sambil berdiri dan menggeplak meja. Kemudian memerintahkan seluruh tim untuk diberangkatkan besok pagi ke rumah sakit jiwa Kinsan. Bakat seperti itu tidak boleh dikuburkan, ucapnya dengan penuh semangat. Sementara itu, di ruangan Chensuo, hantu itu terlihat mengepel lantai. Hantu itu terus melakukan bersih-bersih di ruangan itu, membersihkan bantal, mengganti spray. Semua pakaian juga dicuci oleh hantu itu. Setelah beberapa saat, gadis kecil yang hebat, aneh juga kalau hal itu diteruskan. Jika tidak, hari ini kembali dulu. Ingatlah, kamu datang lagi. Hantu itu kemudian berlari meninggalkan ruangan Chensuo sambil menangis. Waktu pun berlalu hingga keesokan harinya. Kepala polisi pengusir setan datang ke rumah sakit jiwa Kingsan bersama dua wanita bawahannya.
meminta izin kepada dekan Kingsan untuk menemui Chen Suo. Dekan Kingsan kemudian mengajak mereka ke ruangan Chen Suo. Setelah sampai di depan kamar Chen Suo, dekan Kingsan melarang Direktur Kepolisian Pengusir Setan untuk masuk dan hanya mengizinkan kedua wanita itu saja, dengan alasan bahwa direktur bertubuh tinggi dan memiliki kecenderungan merayu orang lain. Hal itu akan menimbulkan ketegangan pada pasien. Direktur terpaksa menuruti dan hanya kedua wanita itu saja yang diperbolehkan masuk. Dari luar, direktur melongo ke dalam melihat ruangan itu sangat bersih. Ia bergumam, ini pasti dibersihkan oleh hantu tiran tadi malam. Bukan hanya mengalahkannya, bahkan berhasil mengusirnya. Direktur itu pun merasa semakin yakin bahwa Chen Suo lah yang ia butuhkan. Chen Suo dibangunkan oleh dekan Kingsan. Ia terbangun dan langsung mengoceh tidak jelas, kemudian menggigit lengan dekan Kingsan. Dekan Kingsan berkata, "Kau melihatnya bukan? Kali ini dia seorang psikopat yang parah. Mungkin bahkan dia tidak tahu bahwa telah melakukan kontak dengan hantu perempuan tadi malam." Di sini diperkenalkan nama kedua wanita dari Departemen Polisi Pengusir Setan. Yang berambut coklat bernama Sang Yoyo dan yang berambut hitam bernama Kakak Lagi. Di sini si Kakak Lagi berkata, "Tapi dia memukuli hantu dengan kejam tadi malam. Apakah dia memiliki kepribadian ganda dan langsung menjadi bos ketika dia terbangun?" Sang Yoyo kemudian menghampiri Chen Suo yang masih menggigit lengan dekan Kingsan. Sang Yoyo memperkenalkan dirinya pada Chen Suo, lalu bertanya, "Apakah kau mengingat kejadian tadi malam?" Chen Suo melepas gigitannya pada lengan dekan Kingsan dan berkata, Tadi malam?" Chen Suo sepertinya terpesona oleh kecantikan Sang Yoyo. Di sini sistem mendeteksi bahwa napas wanita ini tidak benar. Lalu sistem kemudian membiarkan dirinya dan Chen Suo melihat keadaan fisik dari Sang Yoyo yang ternyata terkena kanker payudara tahap akhir. Karena Chen Suo juga melihat kedua bola kuning yang bersinar di dada Sang Yoyo, ia berkata, "Dua bola kecil di dadamu sepertinya sakit. Izinkan aku membantumu melihatnya." Mendengar itu, Sang Yoyo tersentak mundur sambil menutupi dadanya dengan tangan. Dekan Kingsan menarik Chen Suo ke belakang dan berkata, "Permisi, tidak ada konsep laki-laki dan perempuan. Sama sekali dia tidak bermaksud menyinggungmu." Direktur yang melihat kejadian itu di depan pintu keheranan. Ia berkata, "Mustahil, apakah dia benar-benar sakit jiwa?" Beberapa saat kemudian, mereka telah keluar dari kamar Chen Suo menuju ke taman. Melihat para pasien di sana, dekan Kingsan menjelaskan bahwa orang-orang di sini tidak berperilaku normal. Ia juga menjelaskan perilaku Chen Suo akhir-akhir ini, bahwa dia terus berteriak, dia adalah alien dan menggunakan sandal untuk berkomunikasi dengan markas. Menurut dekan Kingsan, hal itu mungkin karena bulan lalu pihak rumah sakit mengorganisir semua orang untuk menonton film bertema alien. Mungkin hal itulah yang menginspirasinya. Scene kemudian telah berganti di waktu makan siang di kantin rumah sakit itu. Direktur Kepolisian Pengusir Setan dan anak buahnya mengikuti Chen Suo telah berada di sana untuk makan siang. Ketika mengambil makanan, Sang Yoyo bertanya pada direktur, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Direktur berkata, "Sulit untuk mencari bakat, jadi kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Kita harus bertahan di sini. Jika kita harus pergi, kita juga harus membawanya." Direktur memperhatikan Chen Suo telah duduk menikmati makan siangnya sambil berkata, "Mate kuak favoritku, Dongdong Nyao melaporkan meminta kantor pusat memberiku lebih banyak potongan daging." Sistem berkata, "Sial, ternyata kau sakit jiwa banget. Bagaimana kalau aku obati sakit jiwamu? Setan perempuan tidak berhasil berburu tadi malam, dan pasti akan datang lagi malam ini. Izinkan aku memberimu sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu." Sistem kemudian memberikan jimat pengusir setan dari Siti Garbah. Setelah menghabiskan makanannya, Chen Suo berkata, "Dagingnya habis. Sungguh hal yang buruk, membuatku takut.
ucapnya sambil memegang jimat yang diberikan oleh sistem. Melihat Chen Suo bertingkah konyol, sistem berkata berurusan dengan penyakit mental itu sulit. Chen Suo meremas kertas jimat yang diberikan oleh sistem, lalu melemparnya ke belakang, dan tepat mengenai kepala direktur dan terjatuh di mangkuk makanannya. Melihat hal itu, si kakak lagi berdiri sambil berteriak, "Siapa itu? Beraninya menyerang direktur kami secara diam-diam. Cepat, keluarlah." Direktur menenangkan si kakak lagi dengan berkata, "Aku baik-baik saja, duduklah dengan cepat. Jangan membuat keributan. Apa kau tidak melihat wilayah macam apa ini? Bagaimana kau bisa menyingkirkannya hanya dengan satu pukulan?" Hantu perempuan tidak bisa merasakan sakit. Dengan kata lain, Chen Suo tidak menyebabkan kerugian pada hantu wanita itu. Dia pasti akan kembali malam ini. Direktur kemudian memutuskan untuk menetap di rumah sakit jiwa itu, mengerahkan pasukan dan memasang panel surya untuk menangkap hantu wanita itu. Setelah para bawahannya mengerti, mereka mempersiapkan semua peralatan yang mereka butuhkan di rumah sakit itu untuk menangkap si hantu wanita. Sementara itu, Chen Suo telah berada di sana sedang berlarian melepaskan pakaiannya sambil berteriak, "Musim panas telah tiba, aku ingin berenang." Chen Suo lalu ke tepi taman yang terdapat rumput, lalu berpose seperti orang yang sedang berenang. Lautan semuanya air. Di sana terdapat suster yang mencoba menenangkan Chen Suo. Dan di belakang suster itu terdapat direktur dengan wajah lesunya melihat ulah Chen Suo. Dan seorang teman gila lainnya yang sedari tadi memunguti kaos kaki Chen Suo lalu menghirupnya dengan nikmat. Melihat kejadian itu, direktur segera membalikkan badan dan berkata, "Sehat-sehat, jalanku menuju pelayanan yang berjasa masih panjang." Singkat cerita, waktu telah berganti malam. Di luar rumah sakit jiwa itu, telah hadir sosok hantu wanita yang telah tertangkap oleh kamera keamanan. Hal itu disaksikan oleh direktur dan para bawahannya melalui monitor. Hantu itu tidak sendiri. Ia bersama dengan sosok hantu pria. Melihat hal itu, direktur terkejut. Badannya gemetar sambil berkata, "Rusak, bukankah ini iblis laki-laki?" Mereka mengidentifikasi hantu laki-laki itu sebagai 10 besar daftar hantu biro kota dan merupakan yang terkuat di antara hantu kebencian tingkat 2. Direktur kemudian segera mengambil tindakan, memerintahkan bawahannya membagi kelompok untuk segera pergi melindungi Chen Suo. Karena arai surya tidak bisa menghentikan hantu laki-laki itu. Direktur bergumam, "Aku ceroboh, Chen Suo. Aku ingin kau menangkap hantu wanita itu terlebih dahulu, kemudian mengundangmu bergabung dengan kami. Sialan, kau tidak boleh mendapat masalah." Sementara itu, kedua hantu itu semakin mendekat. Hantu laki-laki itu tidak mempan terhadap panel arai surya yang telah mereka pasang. Bahkan panel tersebut dengan mudah dihancurkan oleh hantu laki-laki itu. Kedua hantu itu telah berada di lorong rumah sakit menuju kamar Chen Suo. Sementara di kamar Chen Suo terlihat sedang duduk bersila. Ketika Chen Suo merasakan kehadiran kedua hantu itu, ia membuka mata dan berkata, "Kau akhirnya di sini." Chen Suo sepertinya menyadari kedatangan kedua hantu itu, lalu berdiri menghadap pintu dan tiba-tiba saja pintu itu menjadi hancur. Terlihat kedua sosok hantu itu memasuki ruangan. Namun Chen Suo berlari melewati kedua hantu itu dan melongo keluar mencari sesuatu. Chen Suo berkata, "Di mana teman alienku? Bukankah markas pusat mengatakan bahwa mereka akan menjemputku pulang malam ini?" Chen Suo kemudian kembali ke dalam kamar dan mengambil sendalnya untuk berkomunikasi. Oke, maaf ya kalau terdapat suara ayam-ayam yang berkokok. Gak bisa dibilangin ayamnya, jadi ya biarkan sajalah. Kita lanjut saja ya. Di sini, Chen Suo dengan menggunakan sendalnya, dia berkata, "Demon Cave memanggil markas besar. Orang yang datang menjemputku belum datang. Apa ada yang tidak beres di tengah jalan? Demon Cave memanggil markas besar.
ucap Chensuo. Lalu ia tiba-tiba saja menyadari kehadiran kedua hantu itu. Chensuo menjatuhkan sendalnya, lalu menunjuk ke arah kedua hantu itu. Kenapa kau di sini lagi? Apa kalian ingin menghancurkan perbuatan baikku? Melihat dirinya ditunjuk, hantu wanita itu bersembunyi di belakang hantu laki-laki. Sistem berkata, "Hei, tenanglah. Ini adalah iblis laki-laki hantu kebencian tingkat 2, jauh lebih kuat daripada iblis perempuan itu." Iblis itu terlihat menyeringai. Ia mengeluarkan cairan hitam melalui mulutnya yang terbuka untuk menyerang Chensuo. Akan tetapi, sistem telah melindungi Chensuo. Dan terlihat kakak lagi bersama dengan pasukannya menembak hantu itu, lalu menghubungi direktur. Ia berkata, "Direktur, saya telah tiba di lokasi kejadian. Saat ini tidak ada korban jiwa. Tolong beri saya instruksi." Direktur berkata, "Jalankan penangkapan." Kakak lagi kemudian bergegas. Ia berkata, "Air hitam ini memiliki efek korosif. Semuanya harap perhatikan keselamatan." Hantu laki-laki itu menjadi sangat geram. Ia kembali mengeluarkan air hitam melalui tangannya untuk menyerang kakak lagi dan pasukannya. "Ketua, hati-hati!" Kakak lagi dan pasukannya terkena serangan air hitam dari hantu laki-laki itu. Kakak lagi meneriaki Chensuo dan berkata, "Chensuo, hati-hati!" Chensuo terlihat bermata gelap. Ia berkata, "Rusak," ucapnya sambil melihat sendalnya yang telah terkena serangan air hitam oleh hantu laki-laki itu. "Hanya ini satu-satunya alat untuk menghubungi kantor pusat. Aku tidak punya alat lagi." Chensuo dengan terlihat geramnya, ia berkata, "Bajingan, beraninya kau." Sistem berkata, "Pertarungan akan segera dimulai. Perkuat kekuatan tuan rumah." Chensuo terlihat telah menyerang sosok hantu pria itu sambil berkata, "Tinju kuat, King Kong." Sistem berkata, "Tinju sun emas, api merah." Dan hantu laki-laki itu telah terlempar karena serangan dari Chensuo. Chensuo kemudian melanjutkan serangannya. Gajah menendang kakinya. Sistem kembali berkata, "Hei, bukan nama yang murahan. Nama yang aslinya adalah kaki Buddha Mixian." Mendapati serangan bertubi-tubi dari Chensuo, hantu laki-laki itu telah terkapar. Ia terlihat tidak berdaya di hadapan Chensuo. Chensuo kemudian mengeluarkan jimat pengusir setan yang diberikan oleh sistem. Hantu laki-laki itu kemudian berkata, "Aku menyerah. Sekarang kau tahu, sudahkah kamu mengakui kesalahanmu?" "Tapi itu sudah terlambat," ucap Chensuo, lalu melepaskan jimat itu ke arah hantu laki-laki. Setelah melenyapkan hantu laki-laki itu, sistem memberikan selamat kepada Chensuo yang telah berhasil membunuh satu hantu. Sistem berkata, "Aku akan memberimu hadiah dengan sesuatu yang baik, dan itu akan menyusul." Setelah mengatakan itu, sistem menjadi kesal sendiri. Ia berkata, "Kau bahkan tidak dapat memahaminya." Terlihat di sini, hantu wanita itu gemetar. Ia ketakutan sambil berkata, Selamatkan aku." Chensuo masih terlihat sangat kesal. Ia berkata, "Alat komunikasiku hilang. Aku tidak bisa pergi dari planet ini," ucapnya sambil berteriak-teriak. Dan ternyata semua kejadian itu dilihat oleh direktur melalui rekaman kamera pengawas. Direktur berkata, "Apa? Oh Tuhan, Chensuo ini sangat kuat. Aku harus membawanya pergi." Beberapa saat kemudian, direktur telah berhadapan dengan Dekan Kingsan agar diizinkan untuk membawa Chensuo bersamanya. Dekan Kingsan berkata, "Sangat sulit bagiku untuk memenuhi permintaanmu. Sebagai direktur rumah sakit, adalah tanggung jawabku untuk melindungi setiap pasien. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi tadi malam, hingga bansalnya rusak. Setiap orang pasti sangat ketakutan. Jika tidak percaya, lihat saja." Direktur bergumam, "Sial, orang tua ini sangat sulit dihadapi." Diperlihatkan di sana, para pasien rumah sakit jiwa telah berbaris. Yang terlihat mereka sedang dipindahkan. Seru sekali tadi malam, tiba-tiba banyak air hitam yang masuk ke dalam kamarku. Lalu rambut di tubuhku hilang hanya dengan disikat. Saya juga.
Tapi lihatlah, salah satu alisku masih utuh. Apa ini serius? Hei, saya juga ada beberapa dari mereka di bawah sana. Aku akan menunjukkannya kepadamu secara diam-diam. Melihat hal itu, Dekan Kingsan menggelengkan kepala. Direktur berkata, Dekan Lee, aku memahami kesulitanmu. Mohon perhatiannya kepada aku. Departemen Kepolisian Pengusir Setanku sangat membutuhkan bakat seperti Chen Suo. Hantu telah merajalela, dan kitalah yang pertama melakukan semua pekerjaan kotor dan berbahaya. Tapi dengan Departemen Penekan Jiwa berada di puncak dan orang-orang menderita di bawah, sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Tekanannya sangat besar, sehingga saya tidur larut malam setiap hari. Jika ini terus berlanjut, aku akan berada di sini secara permanen. Apa kau tak apa, Direktur Shaw, jangan menangis, itu sangat jelek, ucap Dekan Kingsan menenangkan direktur itu. Direktur kemudian memohon dengan berkata, meskipun Chen Suo memiliki masalah mental, saya tidak terlalu mempedulikannya. Saya butuh dia. Selama dia ada di sini, saya akan bisa melindungi lebih banyak orang. Lalu tiba-tiba saja, si kakak lagi mendobrak pintu dan berkata, Direktur, ini buruk. Sesuatu terjadi lagi di distrik Chengnan. Dilaporkan bahwa di distrik Chengnan akan ada keluarga yang beranggotakan 7 orang akan binasa. Dan pelakunya adalah hantu gadis kecil. Waktu telah berlalu, hampir malam. Direktur dan anak buahnya masih berada di rumah sakit jiwa. Kakak lagi bertanya kepada direktur, kenapa kita masih di sini? Hari sudah mulai gelap. Setelah mendapatkan izin dari Dekan Lee untuk membawa Chen Suo, namun tetap saja mereka kesulitan untuk mengajak Chen Suo yang terus saja bermain, seolah ia tidak terlihat oleh orang-orang di sana. Kakak lagi mencoba mendekati Chen Suo dan membujuknya, namun Chen Suo tetap saja menolak, bahkan mengatakan bahwa kakak lagi kencing di celana. Hal itu membuat si kakak lagi menjadi emosi. Mereka semua telah kehabisan cara, dan kemudian direktur telah memutuskan agar menyeret Chen Suo dengan paksa. Singkat cerita, Chen Suo telah diikat dan dibawa oleh direktur dan bawahannya. Mereka masih kesulitan. Direktur kemudian berpura-pura sebagai teman alien dari Chen Suo. Saat Chen Suo berkata, apa kau tidak tahu siapa aku? Tiba-tiba saja direktur berkata, Demon Cave, kau adalah Demon Cave, benar kan? Aku adalah teman alienmu, Don Donki. Dengan bantuan sistem, Chen Suo bisa lepas dari ikatannya. Chen Suo segera berdiri sambil menunjuk direktur dan berkata, Ben Boba Babo Ben. Mendengar itu, direktur bergumam, kode rahasia. Dijelaskan bahwa sebelum berangkat, Dekan Lee secara khusus memberitahu bahwa tidak ada yang mengetahui kata sandinya. Yang berarti dia punya banyak kode rahasia buatannya, tapi sayangnya tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Lalu aku harus membuat taruhan besar. Di sini direktur kemudian berkata, agen pemberani, salut untukmu, salut untukmu. Mendengar direktur mengatakan itu, Chen Suo terdiam sejenak, lalu mengacungkan tinjunya ke arah direktur dan berkata, pejuang paling mulia di planet ini, Don Dong Yao dan Don Donki. Pengkabelan berhasil. Dan terlihat di sini mereka telah melakukan tos. Akhirnya berhasil, namun ini tidak akan mudah, gumam direktur. Direktur kemudian berkata kepada Chen Suo, kawan Demon Cave yang terhormat, dari komando umum aku sampaikan perintah tertinggi kepadamu. Manusia cantik sedang diserang oleh hantu. Misi baru dari prajurit heroik Demon Cave adalah menghancurkan para hantu. Chen Suo kemudian segera memberi hormat dan berkata, Demon Cave dengan tegas mematuhi perintah. Lalu tiba-tiba saja dari pintu, kakak lagi berteriak kepada direktur dengan mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi fluktuasi Yin-Qi. Mungkin gadis kecil yang fatal itu ada di sana. Mendengar itu, direktur segera berjalan sambil berkata, cepat sambungkan detektor energi Yin. Tampaknya Don Donki telah menembus ke dalam manusia bodoh. Dia benar-benar pejuang yang berkualitas di planet ini. Aku juga ingin bekerja keras dan berkontribusi pada rencana besar planet ini.
Chen Shuo kemudian melihat kotak musik di atas meja, yang di atasnya terdapat seorang yang menari. Gadis kecil yang fatal itu sangat kejam dan telah menyebabkan banyak pembunuhan. Setiap orang harus mengutamakan keselamatan. Apakah kalian mengerti? Kami mendengarkannya, ucap para bawahan direktur di sana. Perjalanan kita terutama untuk mengukur nilai Yinki dan melakukan pemeringkatan risiko. Untuk gadis kecil yang mengancam jiwa itu, mungkin tingkat bahayanya berada di luar kemampuan kita. Ayo kembali dan laporkan langsung ke Departemen Penekan Jiwa. Sementara itu terlihat di sana Chen Shuo dan sedang bermain-main di lokasi kejadian. Sistem berkata, "Hei, berhentilah bermain. Bahaya akan segera datang." Seseorang melapor, "Direktur gelombang energi Yin mendekat." Apa? Ada bahaya lagi? Mungkinkah pencuri tua berjas putih mengetahui bahwa aku tidak lagi berada di rumah sakit dan ingin membawaku kembali? Gumam Chen Shuo. Diamlah, ucap direktur, menenangkan anak buahnya. Chen Shuo terlihat berjalan keluar dan berkata, "Aku tidak terbiasa dengan kebiasaan buruknya." Hantu gadis itu telah tiba di depan pintu. Sistem berkata, gadis kecil ini dikorbankan oleh orang tua kandungnya. Dia penuh dengan kebencian dan sudah bertanggung jawab atas hilangnya 17 nyawa. Meskipun sangat menyedihkan, tapi dia harus dihukum, ucap si sistem. Sementara di belakang Chen Shuo, direktur dan para bawahannya telah ketakutan. Chen Shuo berjalan ke depan pintu sambil menoleh kiri kanan. Ia juga memegang kepala hantu gadis kecil itu dan berkata, "Mengapa hanya ada satu anak kecil? Hei, ketika kau datang ke sini, apakah kau melihat seseorang yang berjas putih?" Hantu gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Pikirkan baik-baik dan jawablah dengan cermat." Hantu gadis kecil itu berkata, "Tidak terlalu. Suara di dalam kepalaku pastilah disebabkan oleh pria berjas putih. Pria berjas putih adalah musuh, begitu pula suaranya." Suara itu kembali mengatakan bahwa kau adalah musuh dari musuh. Berarti kau adalah sekutuku. Mendengar ucapan Chen Shuo itu, sistem berkata, "Logika sialan, dasar tuan rumah sakit mental." Hantu gadis kecil itu kemudian menyodorkan boneka beruangnya yang kotor dan lusuh kepada Chen Shuo sambil berkata, "Marilah bermain denganku." Melihat boneka itu sangat kotor dan rusak, Chen Shuo memasang wajah jijik terhadap boneka itu. "Kotor dan menjijikkan," ucap Chen Shuo sambil merebut boneka itu dan membuangnya. Hal itu membuat hantu gadis kecil terlihat marah. Namun Chen Shuo segera menariknya. "Masuklah, mereka bilang malam ini tidak akan aman. Duduklah dimanapun kau mau, jadikan tempat ini seperti rumahmu." Chen Shuo terus berbicara dengan hantu gadis kecil itu. Sementara direktur dan para bawahannya gemetar karena ketakutan. "Apa yang menyenangkan daripada boneka kain? Aku punya bayi di sini. Apa kau ingin melihatnya?" ucap Chen Shuo sambil merogoh ke dalam celananya, yang ternyata mengambil kotak musik yang tadi disembunyikan. Chen Shuo kemudian duduk di sofa dan meletakkan kotak musik di atas meja. "Mainan ini akan segera mengeluarkan suara setelah diputar. Sungguh menyenangkan. Aku tidak tahu apakah itu akan bersinar. Tunggu, aku akan menutup tirai agar kau bisa melihatnya." Hantu gadis kecil itu menjentikkan jarinya untuk menutup tirai sambil berkata, "Tidak butuh." Hal itu membuat yang lainnya ketakutan setengah mati. Tapi MC kita yang gila ini malah memuji hantu gadis kecil itu. "Luar biasa, apakah ini fungsi spesialmu? Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku juga memiliki kekuatan khusus. Aku bisa menjadi tidak terlihat." "Aku tidak percaya," ucap hantu gadis kecil itu. Chen Shuo kemudian menutupi dirinya dengan selimut dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Dapatkah kau melihatku? Bisakah kau melihatku? Aha, kau tidak dapat melihatku, bukan? Aku bisa melihatmu," ucap si hantu gadis kecil. Chen Shuo kemudian berkata pada direktur dan anak buahnya, "Kalian tidak bisa melihatku, bukan?" "Kita tidak bisa melihatmu,"
ucap direktur di sana yang seolah-olah tidak melihat Chen Suo. Kakak lagi bertanya, direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Suo kemudian tiba-tiba mengenakan selimut itu pada si hantu gadis kecil dan berkata, kau benar-benar bisa tidak terlihat, datang dan cobalah, ucap Chen Suo sambil mengangkat hantu gadis kecil ke hadapan direktur dan yang lainnya. Hal itu membuat mereka semakin ketakutan. Mereka melihat sosok hantu gadis kecil itu berubah menjadi tengkorak yang menyeramkan, bahkan membuat direktur pingsan. Chen Suo kemudian bertanya pada hantu gadis kecil itu mengenai paku yang tertancap di dadanya. Hantu gadis kecil menjawab bahwa ini adalah kutukan dan aku masih memiliki 5 pasak kayu, ucapnya sambil menunjukkan semua pasak kayu di tubuhnya. Chen Suo kembali bertanya, rumah sakit mana yang memakumu sekejam ini? Aku akan memotongnya dan memberikannya kepada anjing. Orang tuaku yang melakukannya dan mereka sudah meninggal. Mendengar itu, Chen Suo sedikit bertingkah normal dengan terlihat terkejut. Kemudian berkata, bagaimana kalau aku mencoba mencabutnya untukmu? Aku tahu betapa menyakitkannya di paku. Ini tidak bisa dicabut, ucap hantu gadis kecil itu. Chen Suo berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan, jadi serahkan padaku. Biarkan aku mencobanya. Di sana terlihat direktur sudah terbangun dari pingsannya dan kembali melihat apa yang akan dilakukan oleh Chen Suo terhadap hantu gadis kecil itu. Direktur berkata, berani dia ingin menyentuh dadanya. Chen Suo kini mulai mencabut paku di dada hantu gadis kecil itu sekuat tenaga. Pada percobaan pertamanya gagal, kemudian menyuruh hantu gadis kecil itu berbaring dan mencoba kembali sekuat tenaga mencabut paku di dada hantu gadis kecil itu. Di sini sistem terlihat enggan membantu Chen Suo, akan tetapi karena kegigihan Chen Suo, sistem memutuskan untuk membantunya. Penyegelan jiwa 5 elemen adalah salah satu cara untuk menghilangkan paku hati, dan akhirnya paku di dada hantu gadis kecil itu telah terlepas. Hantu gadis kecil itu menyeringai dan menyerang Chen Suo. Namun Chen Suo mengira bahwa hantu gadis kecil itu ingin melanjutkan pencabutan paku yang lainnya. Chen Suo menangkap tangan hantu gadis kecil dan kembali mencabut paku lainnya satu persatu. Bahkan Chen Suo menggunakan giginya untuk mencabut paku di tangan kiri hantu gadis kecil itu. Dan kini tersisa satu paku di kepalanya. Dengan sekuat tenaga, Chen Suo berusaha keras mencabut paku terakhir itu. Setelah berhasil tercabut, paku itu terlempar mengenai kepala direktur. Sistem menjelaskan bahwa setelah semua paku terlepas, ia akan langsung berubah menjadi hantu. Kau harus bertanggung jawab, maka kau harus merawatnya. Setelah semua paku di tubuh hantu gadis kecil itu dicabut, terjadi fluktuasi energi yang dipancarkan oleh hantu gadis kecil yang membuat Chen Suo melayang dan terhempas keluar jendela. Direktur mencoba meraih Chen Suo namun terlambat, hingga hantu gadis kecil itu melesat terbang dan meraih tangan Chen Suo untuk menyelamatkannya. Kemudian membawanya kembali naik ke atas bangunan itu. Jari tangan Chen Suo kesakitan akibat terjatuh menerobos jendela. Hal itu membuatnya menangis. Sistem kemudian memberinya kesembuhan instan. Hantu gadis kecil itu menunjukkan rasa terima kasih kepada Chen Suo, bahkan dengan rela menjalin kontrak dengannya. Direktur dan para bawahannya terlihat senang karena Chen Suo telah menaklukkan hantu gadis kecil, yang membuat mereka semua bersorak gembira, sampai-sampai ada seseorang yang sampai merobek bajunya sendiri saking senangnya. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka telah berada di kantor polisi pengusir setan, di mana Chen Suo sedang tertidur di sofa di ruangan direktur. Di sini dijelaskan bahwa hantu terbagi menjadi 9 tingkatan, yaitu Wandering Soul pada tingkat pertama, Resentful Ghost pada tingkat kedua, Fierce Ghost pada tingkat ketiga, Evil Spirit pada tingkat keempat, Ghost General pada tingkat kelima, Marcus Ghost pada tingkat keenam, Duke Ghost pada tingkat ketujuh, Ghost King pada tingkat ke-8, dan tingkat yang paling tertinggi adalah Demon Emperor.
Direktur berkata bahwa kantor polisi pengusir setan hanya dapat menangani hantu pengembara tingkat pertama yang merupakan tingkat rendah dan sejumlah kecil hantu kebencian tingkat kedua. Kasus yang melibatkan hantu serius ke atas hanya dapat dilaporkan ke Departemen Penindasan Jiwa, lalu harus menunggu persetujuan, menunggu penjadwalan, menunggu delegasi, dan menunggu pemrosesan ini akan memakan waktu lama. Dan tidak tahu entah berapa banyak nyawa yang akan hilang. Tapi sekarang, direktur telah memiliki Chensuo untuk diandalkan. Oh iya guys, Mimin hampir lupa memberitahukan, nama channel kita ini kita ganti saja menjadi Counter Story Volume 2. Biar tidak tersesat ke channel lain untuk berkultivasi. Jadi nama Counter Story tetap kita gunakan. Oke, kita lanjut. Direktur kemudian mendekati Chensuo yang masih tertidur di sofa. Direktur berkata, "Jalanku menuju perbuatan baik bergantung padamu," ucapnya sambil meninggalkan makanan kotak di atas meja Chensuo. Beberapa waktu kemudian, Chensuo terbangun karena aroma makanan tersebut. Di atasnya terdapat tulisan yang telah dibaca oleh Chensuo. Setelah membaca surat itu, Chensuo kegirangan sambil berkata, "Tidak mungkin ada orang yang menyebutku pejuang paling heroik di planet ini." Chensuo kemudian naik ke atas meja dan memakan makanan itu dengan lahap. Sementara itu, di ruang kerja kantor kepolisian pengusir setan, terlihat seorang wanita menerima telepon. Tiba-tiba Chensuo telah berada di sana. Melihat Chensuo di sana, wanita itu bertanya, "Apakah yang bisa aku bantu?" Chensuo meminta minuman cola di atas meja karena cegukan setelah makan. Setelah meminta minuman cola itu, Chensuo mengambil kertas dan pulpen, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu dengan gratis. Izinkan aku memberimu jimat." Chensuo kemudian menggambar jimat di kertas itu. Jimat ini bukan sekedar cangkang, tetapi dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta melindungi nenek moyang dan cucumu selama 3 generasi. Kau harus menghargainya dengan baik. Beberapa orang di sana melihat hal itu dan mendekati Chensuo. Dia benar-benar memberimu jimat. Aku harus cepat dan memintanya juga beberapa. Jimat? Siapa yang bisa menggambarkan ikan yang meniup gelembung? Ucap wanita itu sambil melihat gambar yang diberikan oleh Chensuo. Kamu benar-benar bodoh, meskipun dia sakit jiwa tapi dia sangat mampu. Apa? Dia benar-benar punya masalah mental. Hei, jangan berkerumun satu persatu. Saudara, aku harus pergi. Bolehkah aku ikut mengantri? Beberapa orang di kantor polisi pengusir setan itu berkerumun menghampiri Chensuo, meminta agar mereka dibuatkan jimat oleh Chensuo. Di sana, direktur kemudian telah tiba memasuki ruangan dan melihat antrian itu dan bertanya-tanya ada apa di sini. Di hadapan Chensuo terlihat banyak makanan yang telah diberikan oleh orang-orang di sana. "Guru, semua untuk Anda. Bisakah Anda menggambar 5 jimat lagi untuk saya?" Di sini diperlihatkan si kakak lagi juga membawa beberapa bungkus makanan. "Saudaraku, tidak bisakah kamu memberi 1 bungkus? Kantin di depan pintu semuanya dirampok olehmu dan aku tidak bisa membeli apapun." "Apa gunanya? Jangan ikut bersenang-senang jika tidak membelinya. Sekarang kau tahu efisiensi apa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Jadi ingatlah itu dengan lebih baik di masa depan." Di sini beberapa orang telah menerima jimat. Namun, jimat mereka berbeda satu sama lain. "Puaslah dengan ayam, bebek, dan anjing. Gambar yang aku punya ini berbentuk persegi 3 dan lingkaran." Kemudian di sini, direktur berdehem. Mereka semua menoleh ke arah direktur. Sementara itu, masih terdapat seseorang yang meminta jimat kepada Chensuo. "Guru, tolong lukis beberapa guratan lagi." "Apa kau bertanya-tanya tentang keahlianku? Tidak berani, tidak berani." "Apa yang sedang kamu lakukan?" ucap direktur di belakang orang itu. "Apa yang kau bicarakan? Cepatlah bekerja, keluar," ucap direktur, kemudian menutup pintu. Direktur kemudian menghampiri Chensuo dan berkata,
Dong, bisakah kamu menggambar beberapa gambar untukku? Setelah direktur menyogok Chen Suo, ia akhirnya mendapatkan jimat yang dibuat oleh Chen Suo yang berupa gambar kura-kura. Direktur kemudian memberitahukan satu hal kepada Chen Suo bahwa ada kasus pembunuhan berantai di Don Dakiau. Markas besar memintamu untuk pergi ke satu tempat bersamaku. Lalu dengan serius Chen Suo berdiri memberi hormat sambil berkata, Demon Cave menerima misi. Waktu kemudian telah berlalu. Mereka berada di Don Dakiau, di mana tempat itu merupakan sebuah jembatan gantung. Direktur menjelaskan kepada Chen Suo bahwa semua orang yang lewat di sini akan diserang. Pemabuk lainnya meninggal tadi malam. Saat ditemukan, tubuhnya dalam keadaan termutilasi. Dan ini adalah insiden ke-16 yang dilaporkan bulan ini. Kita benar-benar perlu tahu siapa yang perlu bertanggung jawab. Mohon maafkan aku, Dondong Yao. Apa kamu menemukan sesuatu? Chen Suo berkata tidak. Direktur kemudian menunjuk ke depan sambil berkata, tidak peduli seberapa berhati-hatinya kau, lihatlah. Jembatan ini masih panjang, jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Chen Suo kemudian berlari melewati garis polisi yang berada di hadapannya. Saking cepatnya ia berlari, Chen Suo terjatuh. Melihat hal itu, para polisi di sana terkejut dan menjadi siaga karena mengira Chen Suo telah diserang. Perhatikan semuanya, apa situasinya? Oh, namun ternyata tidak, itu tidak benar, dia baru saja terjatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Hidungku berdarah. Lalu tiba-tiba saja di sana, sosok menyeramkan menyeringai di hadapan mereka. Sistem memperingati bahwa bahaya sedang mendekat dan menyuruh setan kecil keluar untuk melindungi mereka. Hantu gadis kecil itu segera keluar dari tubuh Chen Suo. Mengapa gadis kecil yang mematikan itu keluar? Ucap para polisi di sana. Lari, brengsek. Ada hantu di sini. Tunggu sebentar. Bu, ada hantu yang besar sekali. Aku ingin pulang. Ucap para polisi itu ketika melihat hantu harimau itu menyeringai di hadapan mereka. Direktur, cepat lari. Ucap para bawahannya. Sistem berkata inilah roh harimau tahap menengah dari hantu ganas yang mengandalkan bau darah untuk mencari mangsa. Yang membuatnya menarik, ia membunuh ratusan orang dan bahkan mengembangkan keahlian khususnya sendiri, Ghost Claw, yang luar biasa. Gue itu kecil, kamu bukanlah tandingannya, ucap sistem kepada hantu gadis kecil itu. Namun hantu gadis kecil itu melakukan tindakan untuk menyerang hantu harimau. Melihat hantu harimau itu dapat meloloskan diri dari serangan gadis hantu kecil itu. Mereka berkata, gadis kecil yang mematikan itu sama sekali bukan tandingannya. Omong kosong, hanya ada 17 nyawa manusia pada gadis kecil itu. Sedangkan harimau itu ada ratusan jiwa. Termasuk kita malam ini akan ada sekitar 250-an jiwa. Bu, aku ingin pulang, ucap para bawahan direktur terlihat sangat ketakutan. Hantu harimau itu mengaum. Direktur, ingatkah kau 10 tahun yang lalu seekor harimau yang dianiaya di kebun binatang melarikan diri dan ditembak mati oleh manusia di jembatan ini? Mungkinkah harimau itu pelaku insiden jembatan ini? Ucap direktur terkejut. Kelihatannya lebih kuat daripada hantu yang kesal. Aku harus melaporkannya ke Departemen Penindasan Jiwa. Hantu harimau itu melesat ke arah mereka. Namun tiba-tiba jimat yang diberikan oleh Chen Suo yang sebelumnya telah aktif. Jimatnya sangat berguna. Jangan takut semuanya, terus maju. Binatang ini tidak akan bisa menyakiti kita. Ucap direktur karena di sekitar mereka telah terdapat pelindung yang dikeluarkan oleh jimat yang telah diberikan oleh Chen Suo. Ini hebat, itu dia. Dia tidak bisa menyakiti kita. Ketika hantu harimau itu mendekat, Chen Suo malah menyentil kepala harimau itu sambil tertawa, hehehe. Melihat hal itu, direktur berkata, apa kau ingin mati? Itu membuatnya kesal.
Sistem berkata, jiwa harimau sangat marah dan kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Semuanya lari. Penghalangnya tidak kuat lagi. Cepat, semuanya mundur. Mereka semua segera berlari untuk meninggalkan tempat itu. Namun terlihat Chensuo terjatuh. Chensuo segera bangkit. Melihat Chensuo dalam bahaya, hantu gadis kecil itu mengeluarkan kekuatannya untuk mengikat kaki hantu harimau itu. Gadis kecil itu mengeluarkan energinya lalu berkata, "Apa kau ingin memakan tuanku?" "Matilah," ucapnya sambil menghempaskan hantu harimau itu. Namun hantu harimau itu terhempas ke arah polisi yang melarikan diri dari sana. Menghindar! Hantu harimau itu telah terpental. Di sini Chensuo berdiri. Ia berkata, "Sejujurnya, karena kau begitu besar, dan juga ini pertama kalinya aku melihatmu, maka kau bisa menjadi tundangan bagi prajurit Dongdong yang hebat." Melihat hal itu, sistem berkata, "Hei, ini harimau puntung. Harimau ini tidak boleh disentuh. Mengapa kau mencabut bulu pantatnya?" Melihat bulunya dicabut oleh Chensuo, hantu harimau itu terlihat sangat marah. Sistem berkata, "Itu akan membunuhmu. Kau ingin memakanku? Aku ingin memberimu rumah, tapi kau malah ingin memakanku," ucap Chensuo sambil terlihat marah. Ia segera mengepalkan tinjunya. Sistem berkata, "Sistemnya menguat. Tinju tuan rumah, tinju palu yang berat." Dengan mengayunkan tinjunya, Chensuo berteriak, "Pukulan meteor!" Lalu ketika itu, hantu harimau itu terhempas. Chensuo terus bergerak, maju untuk menghadapi harimau itu, sambil berkata, "Aku harus membunuhmu." Dengan melancarkan pukulannya, Chensuo berteriak, "Pukulan kucing!" Melihat apa yang dilakukan oleh Chensuo, hantu gadis kecil dan para polisi di belakangnya tercengang. "Hei, apa kau yakin?" ucap Chensuo sambil menginjak tubuh hantu harimau itu. Hantu harimau itu kesakitan dan menyerah. Chensuo berkata, "Oh ya, Patu, aku punya keterampilan baru. Aku bisa menjinakkan binatang. Kemarilah nak, datang dan lihatlah anggota baru kita. Kucing besar ini bangkit dan berjalan 2 kali," ucap Chensuo kepada hantu gadis kecil. Hantu gadis kecil itu berkata kepada hantu harimau, "Jika kamu ingin memakan tuanku, lewati dulu aku." Chensuo kemudian menaiki hantu harimau itu dan berkata, "Berkendara, berkendara, hei yang di sana. Oh, ternyata kucing besar ini bisa terbang. Hahaha, menyenangkan sekali." Chensuo yang sedang mengendarai hantu harimau besar itu telah terbang ke sana, meninggalkan para polisi di jembatan itu. Kakak lagi berkata, "Direktur, Chensuo sepertinya telah terbang." Direktur berkata, "Aku tidak buta. Apa gunanya kau mengingatkanku? Kenapa kalian masih tidak mengejarnya?" Kakak lagi berkata, "Kemana kami harus mengejarnya? Bagaimana jika ibu mertuaku tahu? Cepatlah berpencar dan menggali tanah setinggi kaki untuk mendapatkannya kembali." "Baik, baik," ucap mereka semua, mendengar perintah dari direktur untuk mencari Chensuo. Sementara itu, dengan menunggangi hantu harimau, Chensuo melesat di angkasa. "Hei, bisakah kamu terbang lebih cepat?" ucap Chensuo kepada hantu harimau itu. Hantu harimau itu kemudian melesat dengan cepatnya. Mereka menuju ke atap gedung, yang ternyata merupakan atap rumah sakit Kinsan. Setelah tiba di sana, Chensuo segera turun dari punggung harimau besar itu dan berkata, Aku sangat bersenang-senang malam ini. Waktunya untuk tidur." Setelah berjalan beberapa langkah, Chensuo menyadari sesuatu. Ia berkata, "Benar, aku harus mengikat kucingnya." Chensuo kemudian melakukan gerakan seolah-olah terdapat tali pada tangannya dan mengekang hantu harimau itu. Chensuo berkata, "Ini dianggap sebagai hewan peliharaan yang terkenal dan memiliki pemilik. Hahaha, ayo kemari," ucap Chensuo menarik tali yang telah dibuatnya, yang telah diikatkannya kepada harimau itu, dan menyuruhnya untuk duduk. Chensuo berkata, "Kau akan tidur di sini malam ini. Jangan lari kemana-mana, kau harus mendengarkan aku."
Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Selamat tidur kucing besarku, ucap Chenso sambil meninggalkan harimau besar itu di sana. Namun setelah ditinggalkan, hantu harimau itu mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, ia terjatuh. Menurut pemikiran tuan rumah, tali udara itu terwujud, yang merupakan tali pengunci jiwa. Sistem kemudian memberikan selamat kepada Chensuo, yang telah menjinakkan seekor tunggangan. Sistem berkata kepada hantu harimau itu untuk bersemangat. Setelah Chensuo menaklukkan hantu harimau itu, keesokan harinya ia terbangun. Dia menyapa seorang suster di sana, dan seketika itu suster itu menjadi kaget. Chensuo, apakah kau tidak jadi pergi ke kantor polisi? Mengapa kau kembali diam-diam? Apakah mereka yang mengirimmu kembali? Tidak, aku kembali sendiri, ucap Chensuo dengan santainya. Apakah mereka mengganggumu? Kenapa kamu terluka? Apa yang terjadi? Apakah itu menyakitkan? Ucap suster itu melihat tangan dari Chensuo. Tidak ada rasa sakit. Suster itu berkata, orang jahat itu membuatmu melakukan hal-hal berbahaya. Dekan pasti tidak akan membiarkan mereka. Sementara itu di ruangan Dekan Lee, di sana direktur dan kakak lagi telah berada. Dekan Lee berkata, bisakah orang sakit jiwa menghilang di bawah pengawasan Departemen Kepolisian Pengusir Setan? Konyol sekali. Direktur Shou, kau harus menjelaskan hal ini kepada aku dengan hati-hati. Direktur berkata, Dekan Lee, tolong dengarkan penjelasan saya. Kami tadi malam... Sebelum direktur melanjutkan ucapannya itu, Dekan Lee menghentikannya. Ia berkata, hentikan, aku tidak mau mendengarnya. Kau tidak akan berdalih dan mengatakan bahwa kau bekerja sangat keras untuk menemukannya sepanjang malam. Tetapi kau tidak menyangka dia akan kembali ke rumah sakit sendiri, bukan? Aku dekan di sini, bukan seorang anak yang berusia 3 tahun. Ucap Dekan Lee memarahi direktur dan kakak lagi. Beberapa saat kemudian, Chensuo telah duduk di taman. Ia tertawa, hahaha, matahari bersinar di langit, bunga tersenyum padaku. Sistem berkata, hei, sembuhkan dulu penyakit mentalmu. Jika kau mengobatinya sekarang, itu pasti akan menyelamatkanmu. Mendengar sistem mengoceh, Chensuo berkata, kenapa kau selalu menggangguku? Sistem berkata, ini hanyalah upaya pengobatan ke-43 yang gagal. Di sana, Sang Yoyo datang, menghampiri Chensuo. Chensuo melihatnya dan berkata, oh, Q kecil, kita bertemu lagi. Aku pernah ke tempatmu bekerja, tetapi aku tidak melihatmu. Sudah lama tidak bertemu denganmu juga, ucap Sang Yoyo. Sang Yoyo berkata, ya, aku tidak di sana, aku berada di rumah sakit. Rumah sakit? Iya, kau benar dengan apa yang kau katakan sebelumnya. Aku benar-benar sakit, itu merupakan kanker. Dengar, aku tidak mengatakannya saja. Aku bisa menilai orang dengan akurat, ucap Chensuo. Sang Yoyo berkata, ya kamu luar biasa, maaf aku salah paham saat itu. Chensuo berkata, tidak apa-apa, tinggalkan dia sendiri. Apa itu? Mari berteman baik mulai sekarang, ucap Chensuo sambil mengulurkan tangannya kepada Sang Yoyo. Sang Yoyo tertegun, kemudian ia bersedih. Tidak ada lagi masa depan, ucap Sang Yoyo. Ia kemudian menceritakan bahwa dokter mengatakan bahwa dia tidak akan berumur panjang. Tetapi dia benar-benar tidak ingin dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Sang Yoyo juga mengungkapkan bahwa dia sangat suka bekerja di Departemen Kepolisian dan ingin melindungi semua orang-orang di dunia di mana hantu merajalela. Tapi ialah sendiri yang harus dilindungi. Dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Melihat Sang Yoyo bersedih, Chensuo berkata, apa arti benda kecil ini di depan Demon Cave, prajurit yang agung? Apakah kau memiliki solusi? Tanya Sang Yoyo kepada Chensuo. Chensuo berkata, tentu saja, lihat ini.
ucapnya sambil memperlihatkan sebotol air minum. Chensuo kemudian mengocok-ocok air minum itu dan berkata, "Tang ling ling, bumi berdering." Di sini sistem berkata, "Hei hei, aku orang yang serius. Kau tidak bisa menangani penipuan dan penculikan, jadi menyerahlah secepat mungkin." Lalu di sini sistem membantu Chensuo untuk meningkatkan kultivasi air. Chensuo kemudian memberikan air minum itu kepada Sang Yoyo dan berkata, "Aku jamin kesehatanmu akan membaik dan kau bisa makan makanan yang lezat." Air itu merupakan air darah kura-kura pemberian sistem. Sang Yoyo berkata, aku salah melihatnya. Mengapa botol air ini sesaat terasa merah?" Chensuo berkata, "Kau harus meminum semuanya sekaligus." Baiklah." Sang Yoyo kemudian menenggak air minum itu sampai habis. Sang Yoyo terlihat tersedak. Setelah itu, Sang Yoyo berkata, "Ada pasir di dalamnya. Sepertinya aku tidak merasakan efek khusus apapun." Chensuo berkata, "Tapi menurut dugaanku, penyakitmu sudah baik-baik saja." Sang Yoyo kemudian berkata, "Baiklah, terima kasih banyak. Aku akan datang menemuimu lagi jika aku memiliki kesempatan di masa depan." "Baiklah, aku menantikannya," ucap Chensuo. Sang Yoyo kemudian meninggalkan tempat itu sambil bergumam, "Aku juga benar-benar sakit dan perlu segera mencari pertolongan medis. Kenapa aku menaruh ekspektasi padanya? Dia hanyalah pria biasa." Chensuo juga bergumam, mengapa dia menangis? Apakah karena dia begitu tergerak setelah meminum sebotol air dariku? Demon Cave ini sungguh hebat. Korbankan dirimu untuk menerangi orang lain. Kau akan benar-benar menjadi pahlawan super. Sang Yoyo berpapasan dengan direktur biro. Direktur berkata, "Aku sudah melihat surat pengunduran dirimu, dan aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tapi direktur, aku tahu karena sifat khusus dari pekerjaan kami menyebabkan masalah pada tubuhmu yang dibangkitkan dari roh hantu. Ini adalah misi kami untuk melawan hantu dan melindungi kehidupan orang-orang. Untuk mencapai tujuan ini, kami bekerja keras siang dan malam. Aku tahu lebih baik daripada siapapun kecintaanmu pada Departemen Kepolisian. Cinta ini untuk karir ini. Kau memberikan segalanya kepada Departemen Kepolisian. Oleh karena itu, meskipun kau tidak dapat lagi mempertahankan jabatanmu, Departemen Kepolisian tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah mau menyetujui laporan pengunduran dirimu. Departemen Kepolisian Eksorsisme akan selalu menjadi sebuah keluarga. Anggap saja sebagai liburan panjang dan pergilah kemanapun kau ingin bermain." Mendengar itu, Sang Yoyo berkata, "Baik, direktur." Direktur melanjutkan, "Beli apapun yang kamu mau. Kantor polisi akan mengganti semuanya. Kau pantas mendapatkannya. Lagi pula, kau adalah petugas terbaik di Departemen Kepolisian kami." Di atas adalah komitmen serius yang dibuat oleh kantor polisi kepada petugas polisi Sang Yoyo. Pada saat yang sama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas polisi Sang Yoyo atas pencapaian dan hasil pekerjaan tahap sebelumnya, ucap direktur sambil memberikan hormat kepada Sang Yoyo. Sang Yoyo juga memberikan hormat sambil berkata, "Siap, petugas polisi Sang Yoyo." Setelah itu, direktur menemui Chensuo. Direktur berkata, "Berhentilah bermain-main, Demon Cave, cepatlah turun. Datang dan lihatlah apa yang kumiliki untukmu, hadiah yang sudah disiapkan." Mendengar itu, Chensuo terlihat senang. "Wow, ini adalah penerima sinyal planet," ucapnya ketika itu, karena ia diberikan sebuah handphone oleh direktur. "Apa ini untukku?" Direktur berkata, "Ya, Li Qingsang, antik tua itu menolak membiarkanmu pergi ke kantor polisi. Meskipun kau tidak mengatakan apa-apa, tapi kita harus tetap berhubungan. Aku akan datang menjemputmu bila diperlukan. Kau belum tahu cara menggunakannya? Ayo, izinkan aku mengajarimu," ucap direktur. Karena Chensuo belum tahu memakai handphone yang diberikan oleh direktur itu, direktur mengajukan diri untuk mengajari Chensuo menggunakan handphone tersebut.
Beberapa saat kemudian, mereka telah kembali dari rumah sakit. Di dalam mobil, Kakak lagi berkata, "Direktur, apakah kami akan menerima kasus ini hari ini?" Direktur berkata, "Terlalu banyak kasus yang disebabkan oleh hantu, dan kami benar-benar tidak punya tenaga untuk menangani orang hilang. Biarkan saja mereka mengirimnya." Kakak lagi berkata, "Namun pihak lain memiliki status khusus, bahkan dengan tingkat kantor polisi kita. Kita tidak berani menerimanya." Karena sebelumnya direktur telah memberikan ponsel pada Chen Shuo. Direktur mendapatkan panggilan terus-menerus dari Chen Shuo dan mengatakan pada direktur mengenai rahasia alam semesta bahwa 1+1 sama dengan 2 loh. Hal itu membuat direktur sungguh kesal hingga membuang ponselnya keluar dari mobil. Singkat cerita, waktu berlalu. Di malam harinya terlihat Chen Shuo tidak bisa tidur. Ia pun memanggil hantu gadis kecil dan berkata, "Gue itu kecil, aku tidak bisa tidur. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin keluar dan bermain." Dengan bantuan hantu kecil, Chen Shuo keluar diam-diam ke tempat di mana hantu harimau besar berada dan langsung naik ke atas punggungnya. Mereka kemudian berhasil pergi dari rumah sakit jiwa dengan terbang menunggangi hantu harimau besar. Dari atas, hantu gadis kecil melihat ada seseorang yang mencurigakan memapas seorang wanita. Mereka kemudian mengikuti orang itu, yang sebelumnya dikatakan oleh hantu gadis kecil sebagai hantu Chongsong. Hantu gadis kecil merasakan keanehan pada pria itu, karena melihat api yang berada pada pria itu sangat lemah. Hantu gadis kecil menjelaskan bahwa api yang adalah bahu dan dahi orang hidup. Nyala api yang menunjukkan kekuatan hidup. Chen Shuo bertanya kepada hantu gadis kecil, "Kenapa kamu tidak memilikinya?" Hantu gadis kecil menjelaskan bahwa dirinya adalah hantu dan dia adalah manusia. Mendengar hal itu, Chen Shuo berkata, "Mengapa aku tidak bisa melihatnya?" Di sini sistem memberikan kemampuan kepada Chen Shuo untuk melihat api Ying yang berada di bahu dan dahinya, yang membuatnya seketika menjadi kegirangan. Hantu gadis kecil memperingatkan kalau mereka tidak mengejarnya sekarang, mereka akan kehilangan jejak pria itu. Chen Shuo segera berlari sambil berkata, "Ayo kita kejar dia. Aku ingin memperhatikan baik-baik barang luar negerinya." Singkat cerita, mereka telah mengikuti pria itu hingga sampai di depan sebuah bangunan. Pintu di sana terbuka dan pria itu segera memasukinya. Karena buru-buru ingin memasuki pintu itu, namun pintu itu segera tertutup. Hal itu membuat Chen Shuo terbentur. Sementara pria itu telah berada di dalam bangunan itu, terlihat 3 sosok di depan meja judi. Salah satu dari orang itu berkata, "Kamu datang lagi?" Sosok itu kemudian bertanya, "Kali ini apa yang akan kamu pertaruhkan?" Pria itu menjawab, "Aturan lama, taruhannya hidupku." Sosok itu berkata, "Namun hidupmu sudah hampir habis." Pria itu membalas dengan berkata, "Ditambah hidupnya, apakah itu cukup?" Ucapnya sambil menjatuhkan wanita yang sedari tadi berada di pundaknya itu. Karena tangan wanita itu terikat dan mulutnya tersumpal, wanita itu tidak dapat melakukan apa-apa. Dan dengan menatap ketiga sosok yang menyeramkan, wanita itu terlihat ketakutan sambil meronta-ronta. Pria itu mengatakan, "Ayo membuat kesepakatan dan bertaruh." Ketiga sosok itu yang merupakan 2 orang pria dan seorang wanita. Wanita itu berkata, "Sungguh pria yang menjijikkan. Demi kemenangan hidup sendiri, kau meletakkan nyawa orang lain di meja judi." Pria itu mengatakan bahwa dia hanya punya beberapa hari untuk hidup, jadi dia tidak begitu peduli, dan merupakan kemalangan wanita itu sendiri. Sementara itu, Chen Shuo yang telah berada di luar berkata, "Sialan, aku harus pergi melihatnya." Meskipun sistem memperingatkannya bahwa itu berbahaya, Chen Shuo tetap ingin pergi melihatnya. Melihat kelakuan Chen Shuo, sistem memakinya, "Dasar orang yang tidak bisa mengerti bahasa manusia." Dan dengan usahanya, Chen Shuo berhasil masuk dan mengintip di sebuah jendela. Singkat cerita, mereka telah bermain judi, dan dalam sekejap pria itu telah kalah taruhan.
Dengan kesalnya, pria itu meminta agar bermain sekali lagi. Kemudian, pria itu kembali kalah. Mereka kemudian mengusir pria itu keluar. Melihat pria itu keluar, Chen Shuo memperhatikan api Ying. Pria itu telah sangat kecil. Chen Shuo bertanya, "Hei, kenapa apinya sangat kecil?" Sistem berkata, "Dia telah kehilangan seluruh hidupnya. Sayangnya, perjudian menimbulkan banyak kerugian bagi orang." Kehadiran Chen Shuo disadari oleh ketiga orang itu. Si wanita berkata, "Hei adik kecil, berhentilah bersembunyi, masuklah dan bermain. Di sini, hanya gadis kecil terlihat khawatir." Namun Chen Shuo berkata, "Tenang saja, aku akan pergi setelah melihat apa yang terjadi." Chen Shuo kemudian masuk dan melihat wanita terikat yang berada di lantai. Chen Shuo bertanya-tanya, siapa wanita terikat itu? Salah seorang dari kedua pria itu berkata, "Jangan khawatir, dia adalah adikku. Dan apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Pria lainnya berkata, "Apakah kau menginginkan uang yang tidak habisnya, istri yang berbudi, anak yang berbakti, orang tua yang sehat, atau peningkatan karir? Kami dapat memberikannya kepadamu." Tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan itu, Chen Shuo malah bertanya, "Orang yang baru saja pergi, siapa dia?" Wanita itu lantas menjawab, kalau pria itu adalah babi. Dengan mendekat ke arah Chen Shuo, wanita itu melanjutkan, "Ini adalah takdir kehidupan." Wanita itu menjelaskan sambil menunjuk ke arah wanita terikat di lantai, bahwa jika kalah, kalian berdua memberikan hidup kalian kepada kami. Tapi jika kamu menang, kamu bisa berumur panjang, hidup 100 tahun, punya ribuan istri, dan selir, dan punya banyak takdir. Sistem memperingatkan agar tidak mencoba untuk berjudi dengan mereka. Namun Chen Shuo tetap ingin bermain. Chen Shuo kemudian menyuruh sistem untuk mempersiapkan kartu untuk bermain remi.